Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari kelas Keterampilan Interpersonal A dengan NIM 210441100152. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 12, yaitu Reflection in Communication atau refleksi dalam komunikasi. Kita mulai dari pengertian refleksi itu sendiri. Refleksi berasal dari bahasa Latin reflector dan reflexio yang berarti to bend or to turn back. Dalam konteks pendidikan, refleksi diartikan sebagai suatu proses berpikir kembali sehingga dapat diinterpretasikan atau dianalisis. Nah, dalam pengertian sehari-hari, refleksi itu melihat kembali ke belakang, tetapi dalam konteks pendidikan, refleksi dimaknai dengan berpikir melalui pemahaman dan pembelajaran. Kemudian refleksi itu ada dua jenis, yaitu reflection on action dan reflection in action. Reflection on action adalah refleksi yang dilakukan setelah terjadi pengalaman. Nah, sedangkan reflection in action itu terjadi saat pengalaman itu berlangsung. Kemudian kita beralih ke pengertian komunikasi. Komunikasi itu adalah proses di mana kita dapat memahami dan dipahami oleh orang lain. Untuk unsur-unsur komunikasi itu ada 7. Yang pertama adalah sumber informasi. Yang kedua ada encoding atau proses di mana sistem pusat syaraf memerintahkan sumber informasi untuk memilih simbol-simbol yang dapat dimengerti atau dapat menggambarkan pesan. Kemudian yang ketiga pesan itu sendiri. Yang keempat media atau cara atau peratara yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Yang kelima decoding atau pesan yang dimana penerima pesan menginterpretasikan pesan yang diterima sesuai dengan pengetahuannya. Kemudian yang keenam ada feedback atau umpan balik, dan yang ketujuh ada hambatan. Kemudian kita beralih ke reflection in communication. Pengertian dari reflection in communication adalah upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kembali kepada klien tersebut. Nah, kemudian untuk untuk teknik reflection in communication itu ada 2. Yang pertama mencerminkan dan yang kedua parafrase. Untuk teknik mencerminkan ini atau teknik mirroring ini, jadi bentuk refleksi yang diajukan oleh konselor ini melibatkan pengulangan yang hampir persis sama dengan apa yang dikatakan oleh klien. Sedangkan untuk parafrase ini sama, diulangi juga tetapi menggunakan kata-kata yang kata-kata konselor itu sendiri. Kemudian ada ciri-ciri respon refleksi. Yang pertama tidak menilai atau non-judgmental. Kemudian refleksi yang akurat dari apa yang dialami oleh pihak klien. Yang ketiga, refleksi yang diajukan oleh konselor itu disampaikan secara ringkas, kemudian terkadang lebih dalam dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh klien. Mungkin itu saja presentasi, dan saya akan beralih kepada pertanyaan teman-teman pada saat presentasi kemarin. Pertanyaan yang pertama, semisal ada orang yang mengalami difabel, terus bagaimana kita memahami komunikasi mereka kepada kita, sedangkan tidak semua isyarat komunikasi bisa dilakukan dan dipahami oleh banyak orang. Ya, jadi menurut saya memang tidak semua orang bisa memahami bahasa yang digunakan oleh orang penyandang difabel. Oleh karena itu, ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang menyandang difabel, kita membutuhkan bantuan seseorang yang memang secara khusus bekerja di bidang tersebut, misalnya psikolog ataupun orang-orang yang bisa memahami bahasa penyandang difabel, sehingga dengan bantuan orang tersebut kita bisa berkomunikasi dengan orang penyandang difabel tersebut.
Pertanyaan yang kedua, berikan contoh unsur hambatan dalam komunikasi. Nah, saya di sini mengambil salah satu contoh, yaitu perbedaan pemikiran atau perbedaan perspektif. Jika si A mengatakan satu atau dua kalimat, itu bisa saja menimbulkan perspektif atau pemahaman yang berbeda oleh si B. Nah, dari situ sering terjadi kesalahpahaman, sehingga timbullah masalah dari antara si A dan juga si B. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.